Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan Kelurahan LPDP UGM dan yang kami banggakan khususnya Divisi Sahabat Awardi yang dinahkodai oleh Saudara Mas Gede Yulian yang semoga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran tentunya. Dalam kesempatan yang singkat ini saya Nur Aji Pratama, Sekjen Kelurahan LPDP UGM, mewakili Mas Haki Hidayatullah selaku lurah terpilih Kelurahan LPDP Universitas Gadjah Mada. Untuk yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Divisi Sahabat Awardi, dan tentu kami sangat mengapresiasi teman-teman dari Divisi Sahabat Awardi yang telah mendedikasikan secara totalitas untuk kemaslahatan Kelurahan LPDP Universitas Gadjah Mada. Tentu harapannya kegiatan ini dapat memberikan pencerahan sekaligus mengkoordinasikan segala problem atau permasalahan yang memang itu terjadi dan mungkin saja hampir ke seluruh awardi yang sedang melakukan studi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami perlu sampaikan juga bahwa kurang lebih ada sekitar 700 mahasiswa baru yang intake pada semester ganjil 2023, dan tentu itu bukan jumlah yang sangat kecil teman-teman. Itu merupakan jumlah yang sangat besar dan tentu itu juga ada plus dan minusnya. Bagi saya itu adalah hal yang baik, tapi juga ada beberapa hal yang memang dengan jumlah yang segitu banyaknya itu tentu juga membawa sekian masalah gitu loh. Ada sekian permasalahan yang di situ memang perlu kita selesaikan bersama. Dan kami juga mohon maaf dari Kelurahan LPDP UGM apabila selama ini kita melayani, selama ini kita mendedikasikan diri kami kepada mahasiswa, kepada awar di LPDP UGM, tentunya mungkin bayangan teman-teman itu belum sempurna gitu. Ada banyak hal problem yang belum terselesaikan. Contoh kecilnya adalah tertundanya pencairan dan sebagainya. Tapi yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kita di sini sudah totalitas untuk senantiasa mendedikasikan waktu kita, seluruh tenaga kita dan pikiran kita untuk teman-teman, untuk awar di LPDP. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dari BPH, dari kelurahan kepada Mbak Mas yang ada di divisi Sahabat Awardi, yang apabila selama koordinasi mungkin ada beberapa hal yang miss atau ada yang perlu penting tapi belum terkoordinasikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Kemudian mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan yang paling poin pentingnya adalah mari kita saling memahami, kita saling mengetahui lah bagaimana kita di sini juga sesama sesama awardi, sesama mahasiswa yang tentunya kita juga punya beban studi yang sama atau bahkan mungkin lebih berat seperti Mas Gede itu sudah doktoral teman-teman. Mohon untuk dipahami ketika memang ada permasalahan yang belum terjawab, mohon untuk bersabar dulu. Kita kedepankan jangan ego kita tapi bersabar dulu. Segala permasalahan akan kami konsultasikan, akan kami sampaikan kepada LPDP ataupun ke UGM. Jika memang itu nanti masalahnya sangat komprehensif dan sebagainya, kita akan buat seluruh permasalahan itu, kita akan kodifikasi, bahkan kita akan kirimkan ke LPDP ataupun ke UGM. Yang poin pentingnya adalah kita akan terus berjuang terkait dengan permasalahan, semua kita akan selesaikan secara perlahan ya tentunya, dan harapannya semoga dengan adanya acara ini seluruh persoalan-persoalan yang dialami teman-teman awar di LPDP UGM dapat teratasi dan mungkin pencairannya segera segera ada kelunting gitu ya mungkin teman-teman ya. Dari kemarin saya lihat di grup semuanya itu apa namanya stikernya keluntang-kelunting gitu. Mungkin itu yang ditunggu. Oke. Mungkin hanya itu saja ya Mas Mbak semuanya, terkhusus kepada divisi awar, sahabat Awardi, Mas Gede dan teman-teman, Mbak Novita dan sebagainya. Kami mohon maaf dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasinya, atas segala pengorbanannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji atas sepatah katanya yang telah disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk ke acara inti pada sore hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Mbak Istiqomah selaku yang berasal dari Magister Ilmu Komunikasi terkait dengan pencairan dana di melalui e-beasiswa. Kepada Mbak Istiqomah kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Novi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk ini ya sosialisasi pencairan dana melalui Zoom meeting. Juga terima kasih kepada Mas Aji dan Om Gede yang sudah meluangkan waktunya. Baik, langsung aja ini saya izin share screen ya untuk menyampaikan beberapa materi mengenai bagaimana mencairkan dana, kemudian bagaimana prosedurnya dan juga apa aja syaratnya. Mohon izin share screen. Nah, sudah terlihat dengan jelas? Oke, jadi tema sore hari ini mungkin bagi teman-teman juga udah banyak yang nunggu ya, gimana sih pencairan dana ini, kemudian bagaimana sih prosedurnya, apa aja syaratnya. Jadi langsung aja nanti dari teman-teman yang mungkin udah ada yang berhasil mencairkan bisa diskusi sama-sama, bisa juga sharing kepada teman-teman yang lain. Oke, jadi ini mungkin agak berbeda ya sama teman-teman sebelumnya kayak saya juga waktu itu belum ada nih beasiswa. Jadi pakainya dulu ada si Monef sama si Pendop. Tapi untuk yang terbaru kita ada dari LPDP itu mengeluarkan dari satu web jadi beasiswa. Jadi untuk teman-teman sebagai perkenalan di sini tuh ada format progress report, kemudian ada contoh dokumen pengajuan dan juga panduan pencairan. Jadi teman-teman bisa ini ya, jadi bisa mencari mencari tahu sendiri sebelumnya di sini sudah lengkap apa-apa aja sudah di-share di panduan itu. Jadi teman-teman bisa juga buka untuk nanti gimana panduannya. Nah, oke. Nah, ini di menu beasiswa ini kita bisa lihat di bagian pengajuan pencairan beasiswa. Jadi ini kan ada dua nih, pencairan beasiswa terjadwal sama pengajuan pencairan beasiswa ini yang ini khusus untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi pengajuannya masih manual, bukan manual yang gimana, tapi lebih ke mengurusnya itu lebih agak berbeda sama yang pencairan terjadwal. Nah, ini menunya di bagian sini ya, teman-teman. Di bagian pengajuan. Jadi untuk pengajuan awal bisa pakai yang pengajuan baru. Nah, ini diklik nomor satu ini udah ada urutannya ya. Nomor satu ini, kemudian nomor dua ini, nomor tiga, nomor empat dan seterusnya. Untuk pengisiannya di bagian cost item bisa memilih komponen beasiswa. Jadi teman-teman mau ngajuin apa nih? Beasiswa pencairannya kayak SA, settlement allowance, kemudian ada book allowance dan juga dana-dana yang memang dibutuhkan sama teman-teman. Jadi pencairannya satu-satu ya. Nanti satu dilengkapi, kemudian satu dilengkapi. Jadi nanti nah ini ada listnya. Jadi progres teman-teman waktu pencairan bisa dilihat di bagian sini. Kemudian pengisiannya seperti ini, cost item, ada currency, request amount yang IDR, bank account, jenis pendanaan melalui bank apa, ada yang BRI, BSI, mungkin yang terbaru ada Mandiri ya. Kemudian di Remax, payment description, lampiran. Nah ini diisi semua ya, diisi lengkap jangan sampai ada yang tertinggal atau terlewat gitu. Nah, ini form pengajuan. Jadi untuk pengajuan yang sebelumnya kan apa namanya untuk pengajuan itu ada living allowance, settlement allowance, book allowance, ada juga dana-dana yang lain. Formnya seperti ini. Nah, ini ada di panduan pencairan. Jadi ini diisi lengkap juga namanya siapa, kampusnya dari mana, negaranya, kemudian jenis pengajuannya seperti apa, nama bank, nama account, nah, nomor rekening. Nah, untuk yang dua ini dikosongin saja karena dalam negeri. Lanjut. Terus komponen yang didanai sama LPDP itu apa aja sih? Nah, ini ada banyak ya. Jadi ini bisa dilihat juga di buku panduan. Nah, kayak dana pendidikan itu ada dana SPP, dana pendaftaran, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian, dan lain-lain. Begitu juga sama dana pendukung, ada dana transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Ini semuanya lengkap di buku panduan. Oke, lanjut. Nah, dana SPP, sebenarnya dana SPP ini apa ya, seharusnya ini di bypass ya sama kampus. Jadi bukan kita yang mengajukan secara manual kayak gini, tapi untuk kasus-kasus tertentu mungkin ada teman-teman yang kemarin SPP-nya itu bayar mandiri ya, nanti bisa di reimburse. Sistemnya hampir sama kayak di awal. Jadi di sini diisi semua secara lengkap, kemudian filenya tadi formatnya yang tadi PDF ya. Jadi jangan lupa habis diedit pakai Word, jangan lupa di PDF kan baru di-upload di sini, jangan sampai salah ya. Ini seperti ini. Kemudian lanjut.
Nah, dana pendaftaran mungkin ada teman-teman yang defer atau teman-teman yang udah daftar dari nggak daftar diterima dan langsung kuliah ya, mungkin ada yang defer juga. Jadi biaya pendaftaran ini juga di cover sama LPDP nih. Dana pendaftaran ini bisa di reimburse. Nah, untuk ini yang contoh di sini, contoh untuk yang teman-teman kalau seumpamanya bukti transfernya hilang nih. Seumpamanya udah nggak ketemu dan nggak bisa dicari. Teman-teman nggak usah khawatir, bisa buka email teman-teman. Di sini ada invoice penagihan dan juga bukti bayar ini bisa dipakai untuk klaim atau untuk reimbursement dana pendaftaran. Terus kapan sih dana pendaftaran ini bisa diklaim? Paling lambat 6 bulan setelah memulai studi. Jangan sampai terlewat. Lumayan kan bisa untuk lumayan kan kalau UGM 500 atau 750 bisa diklaim kan. Itu. Terus lanjut dana transportasi. Jadi teman-teman yang dari luar Jogja nih atau yang jauh dari apa namanya nggak dari Jogja menggunakan transportasi umum ini juga bisa di reimburse. Nah, kayak biaya transportasi yang tidak ditanggung tuh apa aja sih? Transportasi untuk keluarga ini nggak ditanggung ya. Jadi cuma pure teman-teman yang berangkat. Jadi yang di luar itu kayak penambahan bagasi, transportasi penunjang, biaya transportasi yang menggunakan selain poin 9.2. Jadi kalau pakai motor nggak bisa direimburse ya teman-teman. Meskipun jauh atau pakai bensin sebanyak apa itu nggak bisa. Jadi untuk pesawat dan kereta api aja. Ini sistemnya bisa direimburse. Kemudian untuk gimana sih penggantian itu isinya ada tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan, dan juga invoice apabila tidak dicantumkan pada tiket. Kemudian yang ketiga boarding pass. Nah, untuk yang nggak mau bayar dulu nih, bisa ada pengajuan lewat agen yang ditunjuk LPDP melalui email di bawah ini. Nah, ini juga ada di buku panduan. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang nggak pakai uang pribadi bisa lewat melalui agen LPDP. Tuh. Kemudian, nah ini dana kedatangan atau settlement allowance. Dana kedatangan akan dibayarkan apabila penerima beasiswa pindah domisili. Jadi untuk teman-teman yang di luar Jogja, nah di luar Jogja ini bisa mengajukan dana settlement allowance atau dana kedatangan. Dan di Jogja ini sebenarnya bisa juga yang diajukan tuh dari kalau dari Kulon Progo sama Gunung Kidul. Selain itu masih dianggap perpindahan satu kota di poin ini. Jadi perpindahan domisili bagi penerima beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota. Nah, selain itu silahkan untuk mengajukan settlement allowance. Dan batas akhir 6 bulan setelah kedatangan. Kemudian dokumennya apa aja sih? Ada surat keterangan domisili minimal dari ketua RW setempat di domisili baru sesuai dengan lokasi studi, KTP atau KK, dan dokumen penunjang lainnya. Seperti ini ya contohnya. Kalau ini tuh maksimal RW. Nah ini formatnya sebenarnya nggak ada patokan resminya. Jadi teman-teman bisa buat sendiri untuk yang settlement allowance ini untuk yang RW. Nah kalau nggak mau bikin sendiri bisa langsung minta ke kelurahan tempat domisili teman-teman. Jadi nanti udah ada formnya. Pengalaman saya kemarin datang aja ke kelurahan di mana teman-teman tinggal, domisili, kemudian minta aja surat keterangan domisili. Nah di sana udah disediain form. Jadi teman-teman bisa ngisi, terus ada materainya juga, terus tinggal minta tanda tangan. Tapi maksimal RW, jadi minimal RW. Jadi kalau sampai RW aja diperbolehkan. Gitu. Terus, nah tunjangan buku nih, tunjangan buku atau book allowance dibayarkan secara lamsam kepada penerima beasiswa sesuai besaran yang tercantum dalam lampiran A, yaitu 10 juta setiap 1 tahun sekali selama masa studi. Jadi untuk masa studi 18 sampai 24 itu untuk magister itu bisa dapat 2 kali. Dan nanti yang pertama itu diajukan secara manual seperti yang di depan, tapi untuk periode selanjutnya itu akan otomatis di pencairan terjadwal. Kemudian batas akhir pengajuan dana tunjangan buku adalah tanggal lulus studi dari perguruan tinggi. Pencairan tunjangan buku tahun pertama diajukan secara mandiri ya, seperti tadi yang saya katakan. Jadi dibuat secara mandiri. Kemudian syaratnya itu melampirkan surat keterangan aktif atau SKMA. Nah, kayak gini contohnya. Jadi ini SKMA ya. Ini bisa minta di uh, apa menu si master di OSS. Jadi bisa nanti tinggal mengajukan meminta surat keterangan aktif. Dan di sana juga
cepat prosesnya 1 sampai 2 hari, atau bahkan ada yang teman-teman kemarin bilang ada yang lebih cepat juga. Jadi bisa di sana untuk SKMA-nya. Lanjut, dana hidup bulanan atau living allowance. Dana hidup bulanan diberikan selama masa studi sesuai durasi yang tercantum dalam dokumen LOG. Jadi di LOG kemarin, kalau pengalaman saya, karena saya ilmu komunikasi itu cuma ada LOG-nya 18 bulan, jadi nggak sampai 24 bulan. Kalau di LOA kan 24 bulan. Nah, ini pasti dana hidup bulanan itu awalnya akan dikasih 18 bulan, tapi bisa diajukan perpanjangan kalau belum melebihi LOE. Terus apabila berupa perpanjangan masa studi yang telah disetujui oleh LPDP, maka dana hidup bulanan akan diberikan sesuai persetujuan perpanjangan. Batas akhir pengajuan dana hidup bulanan adalah 3 bulan setelah dinyatakan lulus dana hidup bulanan periode pertama diajukan secara mandiri. Jadi teman-teman nih, kalau untuk pengajuan untuk teman-teman mahasiswa baru ya, jadi pengajuannya ini masih manual. Jadi kayak upload dokumen-dokumen tadi, kemudian di-upload di bagian pengajuan. Nah, tapi setelah 3 bulan ini, 3 bulan pertama, 3 bulan setelahnya itu akan diajukan tidak perlu diajukan secara manual, jadi akan otomatis di pencairan terjadwal. Teman-teman tinggal upload progress report di bagian menu pencairan terjadwal. Jadi batas untuk upload progress report itu sebaiknya paling akhir tanggal 14 di bulan terakhir. Jadi kalau contoh sekarang ya dapatnya kan 3 bulan untuk Agustus, September, Oktober. Nah, di Oktober sebelum tanggal 14 silahkan teman-teman untuk mengupload progress report ya. Progress report itu isinya SKMA dan juga nanti di bagian terakhir akan saya jelaskan juga. Jadi nanti di sana bisa di-upload apa aja yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, dana hidup bulanan dicairkan melalui mekanisme pencairan dana terjadwal atau schedule fund pada aplikasi e-beasiswa per 3 bulan sekali. Jadi per 3 bulan ya teman-teman. Tapi ada perbedaan ketika memasuki masa studi 6 bulan terakhir. Maka schedule fund-nya akan dicairkan per 1 bulan sekali. Kayak gitu. Nah, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan dan asuransi penerima beasiswa tujuan dalam negeri dibayarkan secara lamsam sesuai iuran premi asuransi kelas 1 BPJS Kesehatan. Penerima beasiswa yang biaya BPJS dibayarkan oleh pemerintah tidak dapat mengajukan. Jadi ini khusus untuk yang bayar mandiri ya, untuk yang dapat PBI atau iuran dari pemerintah yang BPJS-nya nggak berbayar, itu tidak bisa diajukan. Kemudian apa aja sih syaratnya? Ini ada kartu BPJS, kemudian info virtual account-nya, info iuran, surat keterangan dari perusahaan jika memang asuransi kesehatan dibayarkan secara kolektif. Nah, contohnya ini ya teman-teman, bisa dilihat di bagian samping ini. Formatnya sama di depan tadi ya, ditempel-tempel aja. Kemudian untuk tunjangan keluarga atau family allowance, jadi ini untuk teman-teman yang program doktoral atau program dokter spesialis ini bisa membawa keluarga beserta ikut ya dalam masa studi. Nah, untuk syarat-syaratnya apa aja, kemudian ini udah ada lengkap ya di buku panduan, nanti teman-teman bisa baca juga apa aja syaratnya, kemudian apa aja juga dokumennya, kayak gitu. Terus dana tunjangan keluarga ini mulai diberikan setelah penerima beasiswa menempuh durasi studi paling singkat 12 bulan dan membawa pindah serta tinggal bersama anggota keluarganya. Terus besarannya berapa sih? 25% dari dana hidup bulanan yang diterima oleh teman-teman awardee. Gitu, lanjut. Kemudian ada dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Nah, ini diberikan juga secara lamsam. Dana penelitian tesis atau disertasi tahap 1 diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan LPDP dan belum dinyatakan lulus studi. Kemudian dana penelitian tesis atau disertasi tahap 2 diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Jadi nanti besaran yang diberikan itu 75 sama 25%. Jadi nggak diberikan secara langsung. Terus besaran biayanya itu biaya tesis 20 juta, kemudian disertasi 50 juta. Jika diperlukan, penerima beasiswa dapat diperbolehkan memperoleh beasiswa bantuan dana penelitian dari sumber lain. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu bukan berasal dari APBN atau APBD. Tidak bertentangan dengan ketentuan lain di LPDP, mendapatkan persetujuan LPDP, pengajuan permohonan izin dapat dilakukan melalui tiket bantuan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa
dana yang diberikan LPDP itu belum memenuhi atau masih kurang ya untuk dana penelitian, bisa mengajukan dana tambahan dari sumber lain. Tapi ada syaratnya, ini tidak bertentangan dengan yang disyaratkan sama LPDP. Terus gimana taunya? Teman-teman bisa mengajukan melalui tiket bantuan untuk tanya apakah diperkenankan atau diperbolehkan. Jadi izin dulu yang penting. Nah, ini mekanismenya di sini ya. Jadi bisa dibaca juga nih, 25 sama 75%. Oke, lanjut. Ini untuk bantuan seminar internasional. Jadi teman-teman yang mau ada seminar internasional bisa nih mengajukan pembiayaan juga. Nah, untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat kegiatan sebagai pembicara dalam seminar internasional selama masa studi dibayarkan secara at cost. Ini 5 juta besarannya untuk seminar atau konferensi internasional diselenggarakan di negara yang sama. Jadi kalau di dalam negeri ini maksimal ya, pembiayaan maksimal itu 5 juta, dan untuk luar negeri itu 15 juta, dan ini at cost ya, beda sama lamsam. Kalau at cost ini ada RAB-nya, kemudian juga ada LPJ-nya. Nah, untuk berapa kalinya untuk magister dapat kesempatan 1 kali ya selama masa studi, dan 2 kali untuk doktoral. Kemudian dana bantuan seminar atau konferensi internasional dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari LPDP. Jadi untuk teman-teman yang seminar internasional ini bisa mengajukan atau izin nih sama LPDP apakah disetujui. Nah, kalau disetujui silahkan untuk melanjutkan, dan nanti bisa diajukan RAP dan serta LPJ-nya untuk klaim dana ini. Kemudian komponen yang dibiayai apa aja? Ini ada tiket perjalanan pulang pergi, kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan di luar kota atau negara domisili perguruan tinggi tempat studi. Kemudian biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 malam dengan biaya maksimal 600 per malam. Kemudian biaya pendaftaran seminar internasional itu juga at cost, biaya publikasi atas paper yang dibawakan saat seminar internasional, dan biaya seperti perangkat penunjang seminar bersifat online seperti kuota itu nggak dibiayai ya teman-teman. Jadi kalau pakai kuota nggak bisa diklaim. Terus di mana sih cara mengajukan? Ini bagian administrasi beasiswa, kemudian dipilih nih izin seminar atau lomba internasional. Itu terus dana bantuan seminar internasional nih. Sistemnya reimburse ya. Jadi nggak bisa minta dulu uangnya, nggak bisa. Jadi harus sistemnya reimburse pakai LPG. Nah, ini dokumen yang diperlukan ada bukti persetujuan untuk kegiatan seminar, rincian pengeluaran dana, kemudian bukti pembayaran atau invoice, boarding pass, kemudian sertifikat sebagai oral presenter atau pembicara, dokumentasi kegiatan saat LPDP, dan ijazah atau transkrip nilai apabila udah lulus. Jadi ini syarat-syaratnya silahkan dipenuhi kalau teman-teman mau melakukan seminar internasional kayak gitu. Oke, tapi ini syaratnya ya harus jadi pembicara, bukan jadi peserta yang ikut tuh nggak bisa yang diklaim ya. Harus jadi pembicara. Oke, ini publikasi jurnal internasional diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti oleh penerima beasiswa selama masa studi. Dibayarkan secara lamsam. Untuk magister dan dokter spesialis diberikan maksimal 1 kali dan doktoral 2 kali. Besaran bantuan untuk jurnal Q1 itu 25 juta dan Q2 15 juta. Tanggal LOA jurnal masih dalam masa studi sesuai LOG. Terus dokumen apa aja sih yang diperluin? Ini ada acceptance letter dari penerbit. Jadi udah ada penerima surat keterangan diterima ya jurnalnya, dan masih dalam masa pembiayaan LPDP. Belum diterbitkan dengan insentif dapat diberikan walaupun jurnal belum diterbitkan dengan data dukung berupa acceptance letter. Jadi meskipun belum terbit tapi udah ada surat penerimaannya. Kemudian untuk jurnal yang telah terbit wajib melampirkan tautan atau link artikel yang dapat diverifikasi pada laman penerbit. Screenshot kategori Q1 dan Q2 yang diverifikasi pada laman ini di www.sjci ini. Kemudian artikel atau full paper yang dipublikasikan, nama LPDP harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana atau sponsor. Ini jangan lupa ya. Kemudian ijazah dan transkrip nilai apabila pengajuan reimburse dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus. Nah, ini ada juga dana keadaan darurat. Dana keadaan darurat atau force majeure yaitu dana yang diberikan ketika terjadi keadaan darurat sebagaimana dinyatakan oleh KBRI, KJRI, atau universitas di mana penerima studi menempuh studi. Jadi kalau memang ada keadaan darurat, ini dana bisa diajukan. Kemudian
Dana keadaan darurat merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi penerima beasiswa antara lain meninggal dunia, sakit kronis, kemudian bencana alam atau bencana non-alam maupun sosial. Jadi ini bisa diklaimkan. Kemudian dana keadaan darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi di atas dialami selain penerima beasiswa. Misalnya anggota keluarga atau kerabat penerima beasiswa yang mengalami musibah sehingga penerima beasiswa harus kembali ke kota asal domisili. Jadi ini khusus untuk penerima beasiswa. Jadi keluarga atau kerabat itu tidak bisa ya menggunakan dana ini. Kemudian dana darurat dapat dibayarkan selama penerima beasiswa masih dalam durasi pembiayaan hanya hingga 1 bulan setelah dinyatakan lulus atau durasi akhir yang disetujui LPDP. Kemudian batas akhir pengajuan dana keadaan darurat adalah 3 bulan setelah kejadian darurat. Nah, ini dana pendamping untuk teman-teman disabilitas. Jadi untuk teman-teman disabilitas ini juga punya dana untuk pendampingnya. Jadi pendampingnya itu bisa mengajukan klaim dana pendamping. Jumlah pendamping dapat dibiayai LPDP maksimal hanya 1 orang yang terdiri dari anggota keluarga ataupun dan keluarga. Jadi dari keluarga atau non keluarga itu boleh mendapatkan fasilitas ini, tapi maksimal hanya 1 orang. Kemudian minimal berusia 18 tahun. Kemudian pendamping dapat memperoleh dana tunjangan pendamping sejak awal masa studi penerima beasiswa yang didampingi hingga akhir masa studi yang ditanggung oleh LPDP kepada penerima beasiswa tersebut, baik untuk program magister, dokter, maupun dokter spesialis. Kemudian pendamping yang dapat diberikan dana tunjangan adalah individu yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi di kota tujuan studi. Kemudian dokumen yang disyaratkan ada identitas pendamping, itu berupa KTP atau paspor, kemudian dokumen keterangan yang ditandatangani oleh penerima beasiswa bahwa pendamping merupakan individu yang akan merawat dan mendukung penerima beasiswa teman-teman penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas selama studi. Dan yang terakhir, dokumen perpindahan domisili. Jadi kalau teman-teman pendamping ini juga ikut berpindah dari tempat asalnya ke tempat domisili, ini juga harus melampirkan surat keterangan seperti kalau di luar negeri ada surat lapor diri ke KBRI atau surat keterangan berpindah domisili RW atau lurah setempat bagi pendamping atau untuk teman-teman disabilitas dalam negeri. Hampir sama saatnya sama settlement allowance. Kemudian batas akhir pengajuan itu 3 bulan setelah dinyatakan lulus. Terus ini untuk laporan perkembangan studi ya. Ini untuk teman-teman yang sudah mengisi. Jadi ini 3 bulan setelahnya. Jadi kan pencairan itu 3/3 bulan. Jadi 3 bulan pertama itu mengajukannya secara manual yang seperti tadi di depan. Nah ini untuk 3 bulan setelahnya dan selanjutnya ini bukan lagi di pencairan beasiswa tapi di perkembangan studi. Jadi teman-teman harus ngisi term kayak contohnya seperti ini. Nah ini silahkan diisi yang sudah ada. Jadi kayak tesis belum ada, nggak usah diisi. Nah term ini diisi silahkan semester 1, kemudian total termnya itu ada berapa, terus tanggal dimulai dan tanggal akhir. Ini bisa dilihat di kalender akademik ya teman-teman. Terus ini metode perkuliahan, silahkan diisi tatap muka, keberadaan di negara studi. Nah ini diisi. Kemudian nah, ini bawahnya sih lanjutannya. Jadi jangan lupa juga tambah datanya diisi mata kuliah yang diambil. Ada apa aja yang diambil silahkan diisi di sini. Kalau di 3 bulan pertama kan belum ada nilainya ya. Jadi ini dikosongin aja. Tapi nanti setelah habis UAS silahkan di bagian action ini diisi nilai-nilai teman-teman semuanya untuk progress report. Nah, ini juga sama diisi, jadi berapa total SKS yang diambil, kemudian IPK, IPS-nya silahkan diisi juga. Dan juga di bagian transkrip file-filenya ini kan ada banyak file, silahkan diisi di bagian yang udah ada. Jadi kayak transkrip nilai, kalau di tiga waktu UTS belum ada kan transkrip nilainya, nggak apa-apa dikosongin aja. Terus upload DPA, ini kan nggak ada. Nah, ini upload progres penelitian ini juga belum ada ya untuk mahasiswa baru, silahkan dikosongin. Yang udah ada ini kayak upload KRS, SKMA, dan juga file transkrip kalau udah ada silahkan diisi. Pokoknya semuanya diisi yang udah ada. Jadi kalau belum ada nggak usah dipaksain atau diada-adain ya. Nah ini udah lanjut. Nah jangan lupa ini juga diisi di bagian deskripsi untuk term ini. Silahkan ceritakan pengalaman teman-teman, gimana kegiatan akademik teman-teman, kemudian gimana rencananya teman-teman mau
berkegiatan apa di masa yang akan datang. Jangan lupa ini diisi juga. Isi lengkap, rencana. Nah, ini semuanya diisi, baru disimpan di bagian bawah. Gitu. Terus minimal 200 karakter. Meskipun kalian punya banyak cerita dan pengalaman, jangan lupa ya diingat, jangan sampai melebihi ini. Terus file diupload dalam format PDF. Jangan lupa ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mengisi laporan perkembangan studi. Nah, ini sama ya. Jadi untuk semester 1 diisi, ini untuk semester 1. Nanti semester 2 geser di sampingnya, semester 3 geser lagi di sampingnya. Nanti total ada berapa semester, ini bisa dilihat di sini. Jadi per ini ada satu semester. Nah, kalau untuk yang 3 bulan besok kan ini kan Oktober ya, berarti masuknya masih UTS. Itu kan belum ada nilai-nilainya. Nah, silahkan tetap diisi, tapi bagian yang memang sudah ada nanti di Desember di semester 1 berakhir, silahkan dibuka lagi di term 1 untuk diperbarui nilai-nilainya. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk pencairan terjadwal selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang udah melewati 3 bulan pertama dengan pencairan manual, teman-teman akan dapat pencairan beasiswa terjadwal. Jadi nanti proses pencairannya udah beda, nggak pakai form-form yang tadi di depan, tapi langsung di sini. Nah, ini nanti lihatnya di bawah tadi. Kan tadi ada pencairan di sini, pencairan beasiswa. Nah, nanti pilih pencairan beasiswa terjadwal. Ini silahkan upload progress report. Progress report itu apa sih? Isinya SKMA, surat keterangan mahasiswa aktif. Ini yang tadi bisa minta tadi ya. Ini untuk 6 bulan. Jadi nanti 3 bulan pertama upload itu, 3 bulan selanjutnya juga masih upload yang itu, kayak gitu. Atau kalau nggak pakai SKMA bisa uh, lihat di bagian si master yang menyatakan bahwa mahasiswa itu aktif. Jadi pokoknya di sini itu untuk mengupload dokumen yang menyatakan bahwa teman-teman masih aktif di semester itu. Nah, jangan gunakan SKMA dengan keterangan waktu lebih dari 6 bulan. Jangan sampai satu SKMA itu dipakai terus dan nggak ganti-ganti meskipun udah ganti semester ya. Jadi setiap 6 bulan itu diperbarui. Jadi langsung minta aja di OSS itu tadi. Oke, lanjut. Oh, udah ya, udah selesai. Ini udah selesai teman-teman. Nanti silahkan ya kalau ada yang belum jelas atau mau ditanyain, silahkan langsung aja ditanyain ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mbak Novita. Baik, terima kasih Mbak Isti. Pemaparan materinya sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita buka dulu yang pertanyaan telah teman-teman ajukan di link yang tadi atau yang sudah disebutkan sebelumnya. Eh, ini saya izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Nah, baik, ini untuk pertanyaan pertama, Mbak Isti. Mohon info dana riset sistem Lamsam, apa tetap membuat RAB, kemudian apa tetap mengumpulkan bukti SPJ, dan yang terakhir, apa ada ketentuan, misal bahan sekitar berapa persen, dan lain-lain. Langsung aja dijawab ya ini. Karena kan yang terbaru ini sistemnya lamsam ya. Jadi nggak ada RAB dan nggak ada LPJ, SPJ, nggak ada. Jadi langsung diajukan, itu udah langsung dapat segitu. Mau kurang, mau lebih, itu dapatnya segitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu ada tambahan-tambahan kayak sebelum Agustus 2022 itu kan sistemnya ad cost. Nah, yang terbaru ini udah pakai lamsam. Jadi nggak ada ya teman-teman. Untuk anonymous ya, nggak ada nggak ada namanya. Itu Oke, lanjut. baik Mbak Isti. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada pencairan SA, LA, BA error atau beneficiary name isn't valid. Padahal valid dan pernah pencairan tanpa error. Apa nanti pencairan terjadwal ada kemungkinan error juga? Gimana nih Mbak? Ini udah masuk belum SLB-nya udah cair belum? Ini yang bertanya atas nama Mahfira. Iya, Mbaknya saya atau hadir. apakah sudah ada di Zoom? Iya, Mbak, saya hadir. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, terdengar Mbak Mafira. Oh ya, oke Gimana Mbak? Mbak. Ini Iya, udah cair belum SALA-nya? kalau untuk yang SA itu sudah cair, tapi sebelumnya Ya. memang ada sempat error di bukti transfer yang ada di e-beasiswa. Namun sebelum pengajuan SA, itu saya sudah sempat mengajukan dana pendaftaran sama asuransi, itu nggak pernah error.
Terus Hmm. untuk yang SA, LA, BA, yang LA sama BA tuh barusan barusan statusnya berganti menjadi diproses oleh bank. Nah, itu ada error lagi. Jadi saya ngerasa kok gini ya? Maksudnya sebelumnya kan sudah pernah pencairan, aman-aman aja gitu. Kenapa sejak yang pencairan SA kok error seperti itu? Sudah tanya juga sih di tiket bantuan LPDP, cuman masih belum dapat jawaban. Dibalas ya. Iya. Itu belum masuk ya? Kalau LABA belum. LABA baru diproses oleh bank, itu statusnya baru ganti kemarin. Jadi kemarin saya sudah lapor, hari ini juga sudah follow up lagi, itu belum masuk ke rekening saya sampai sekarang. Tapi kalau SA itu dari minggu lalu errornya baru masuk ke rekening kemarin lusa. Oh ya. Apa namanya? Sebenarnya itu tuh yang detail, sorry, yang detail kita bisa lihat itu kan baru mulai ada ini sejak beasiswa ada ya. Sebelumnya tuh Simonef tuh kita nggak bisa lihat detailnya itu. Yang penting sebenarnya yang paling signifikan itu status yang dilihatnya itu loh, yang verified sama misalnya diproses oleh banknya. Karena Oh iya. pas yang mulai pakai beasiswa ini juga pernah kebingungan juga gitu kan, kayak di detailnya itu transfer error tapi tetap dananya masuk gitu. Oh iya ya, oke Mas. Itu udah kayak dari lama sih nggak ngerti juga maksud dari di detail itu menyampaikan error bank transfer itu, tapi dananya tetap masuk. Ya Oh, ditunggu oke. aja tuh kayak kata Om Gade. Berarti semisal kalau saya nggak lapor ke tiket bantuan tuh dia bakal tetap masuk ya dananya? Atau bagaimana ya Mas? Ya kalau kan udah diproses oleh bank ya, Iya, itu heeh. udah ini kok, udah final lah gitu. Oh, oke oke. Iya ya. Paham-paham. Terima kasih ya Mas. Ya sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Anonymous. Tunjangan keluarga diberikan setelah awardee paling singkat 12 bulan dan pindah serta tinggal bersama. Dihitungnya sejak pindah atau setelah 12 bulan. Gimana nih Mas Habib sama Mbak Isti? 12 bulan itu studinya 12 bulan baru. Ini untuk tunjangan keluarga itu kan nantinya ada Nanti ya. dokumen pendukung bahwa yang dikeluarkan oleh RW setempat atau setingkat bahwa keluarga itu dibawa pada awal kedatangan. Jadi keluarga dibawa pada awal kedatangan, pengajuannya yang baru bisa dimulai setelah 12 bulan studi kitanya gitu. Ya pokoknya begitu. Baik, ini yang pertanyaan selanjutnya kita habiskan dulu yang di Slido. Kemudian, jika durasi studi di bawah 18 bulan tidak mendapat book allowance kedua, apakah setelah mengajukan perpanjangan studi bisa mengajukan BA kembali? Gimana Mas dan Mbak Isti? Iya nanti dapatnya setelah. Iya, bisa. Itu karena kan udah lebih 18 bulan ya, jadi nanti bisa diajukan untuk book allowance periode kedua. Itu Oke, ini pertanyaan selanjutnya juga dari Anonymous. Izin bertanya, jika memiliki BPJS kelas 2, apakah dana yang diajukan juga sesuai iuran kelas 2 atau bagaimana ya? Baik, ini menurut pengalaman saya ya. Jadi untuk tadi di keterangan kan sudah disebutkan bahwa untuk BPJS-nya itu yang diberikan untuk premi kelas 1 ya. Jadi besarannya kelas 1 meskipun teman-teman itu BPJS-nya pakai kelas 2 ataupun kelas 3. Jadi pengajuannya nanti bisa diajukan selama 12 bulan. Jadi nanti dapatnya itu langsung 12 bulan. Nah, itu sesuai besarannya sesuai dengan kelas 1. Tapi untuk teman-teman silahkan meskipun kelas 2, kelas 3 itu nggak berpengaruh ya. Jadi dananya tetap sama untuk semua BPJS. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Isti. Untuk cuti melahirkan 1 semester, apakah akan mempengaruhi lama durasi studi atau tidak? Apakah perlu dilakukan perpanjangan masa studi jadi 24 bulan? Nanti perpanjangan. Nah, nanti bisa perpanjangan masa studi ini Mbak ya. Bisa perpanjangan masa studinya. Itu. Oke, ini soalnya anonymous, jadi nggak tahu orangnya apakah ada join Zoom atau tidak. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk pencairan dana terjadwal, misal LA,
Jika belum selesai satu semester dan belum mendapat IP, diisi apa ya? Apakah harus ada judul tesis dan apa bisa dirubah? Nah, hah? Ya tadi udah dijelasin ya. Jadi untuk yang belum ada nggak usah diisi, dikosongin aja. Jadi kalau masih 3 bulan pertama kan cuma UTS ya, belum ada nilainya, belum ada apa-apanya, itu silahkan diupload, diisi yang sudah ada. Nggak apa-apa yang belum ada itu dikosongin. Itu. Oke, baik. Selanjutnya nih, Mbak Isti. Progress report diisi yang di web e-beasiswa saja atau diisi juga form progress report? Ini maksudnya mungkin ini ya, form progress report penelitian yang diisi supervisor kali ya. Kalau mungkin ada yang di dalam Zoom-nya yang bertanya bisa ini. Iya, betul Kak. Yang saya maksud itu ada tanda tangan supervisor Ya. seperti itu. Kayak mana? Terima kasih. Itu di panduan kita mengacu ke panduan terakhir yang apa user manual Simonev ya. Kalau form progress report yang tanda tangani itu nanti kalau untuk doktoral itu wajib setelah misalnya udah mulai penelitian gitu, itu wajib diupload. Kalau untuk magister itu sebenarnya boleh nggak pakai form progress, tapi diuploadnya di bagian itu tuh tesisnya saja gitu. Tapi kalau untuk yang doktoral itu wajib. Tapi kalau udah mulai penelitian saja, kalau belum mulai penelitiannya bisa di skip dulu untuk semester ini gitu. Baik, kebetulan saya doktoral Kak. Berarti mungkin nanti akan butuh itu ketika sudah mulai riset ya Kak ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anonymous. Bagaimana prosedur perpanjangan LOG dari 18 menjadi 24 bulan? Ini mau dijawab Mas Habib atau Mbak Isti? Di administrasi beasiswa. Di menu administrasi beasiswa, kemudian nanti ada perubahan durasi studi. Setelah itu nanti dipilih apa namanya, apakah studi dengan pembiayaannya, tekan iya. Kemudian nanti apakah karena COVID tidak. Kemudian nanti setelahnya ada alasan bahwa masa LOG kita tuh belum mencapai masa maksimal. Jadi kita mengajukannya yang itu. Oke, selanjutnya untuk biaya hidup bulanan, apakah per hari mulai kuliah itu tidak bisa mendapatkan biaya? Artinya akan cair hidup bulanan setelah 3 bulan kuliah. Gimana nih, Mas? Sebenarnya kan yang dicairkan itu kan 3 bulan pertama. Kalau yang LA apa namanya pencairan pertama yang kita fund request, yaitu hitungannya tetap dari awal kuliah ya 14 Agustus sampai September, Oktober, 14 November itu 14 Oktober. Nah, cuma mungkin karena ada proses verifikasi dan sebagainya mungkin akan diterimanya itu mungkin bisa saja ya setelah proses verifikasi itu selesai. Ya mungkin bisa seminggu atau 2 minggu. Tergantung apakah nanti ditolak lagi atau bagaimana. Tapi besaran dananya ya tetap menyesuaikan dari LOG awal kita gitu. Jadi misalnya 14 Agustus ya dari 14 ke 14 lagi seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Bagaimana mekanisme pengajuan dana bantuan seminar internasional secara reimburse? Ini mau dijawab oleh Mbak Isti atau Mas Habib? Ini tadi udah dijelasin di awal juga ya. Jadi nanti dokumen-dokumen yang diperlukan itu bisa di-upload nih. Jadi tadi di depan juga ada disebutkan. Jadi ini memang sistemnya reimburse. Jadi nanti biaya yang tapi ini nggak boleh lebih ya. Karena tadi kan ada batasan biaya untuk dalam negeri 5 juta, luar negeri 15 juta. Jadi nanti itu bisa di-reimburse dengan mencantumkan syarat-syarat yang tadi di depan sudah dibahas. Di buku panduan silahkan juga ada untuk lebih jelasnya gitu. Baik, untuk selanjutnya, apakah biaya bulanan itu sistemnya reimburse sebelum 3 bulan kuliah? Dan apakah semua biaya yang dibutuhkan ketika dinyatakan lulus semua di reimburse? Apakah biaya bulanan itu sistemnya reimburse sebelum 3 bulan kuliah? Dan apakah semua biaya yang dibutuhkan ketika dinyatakan lulus semua reimburse?
Atau ini dari Anonymous ada yang join? Ya, silahkan. Mungkin boleh ditanyakan secara langsung. Gimana nih maksudnya? Apakah ada di kalau ada coba aku jawab ya. Jadi itu sistemnya kayak gini. Kalau dinyatakan lulus kan itu yang yang angkatan ganjil itu mulai dihitungnya itu dari bulan Agustus, September, Oktober. Jadi pembiayaannya akan diberikan selama 3 bulan sejumlah 3 bulan itu selama Agustus, September, dan Oktober. Kemudian dana di awal itu kan diberikan living allowance 3 bulan. Kemudian ada dana buku dan juga ada dana settlement allowance. Jadi itu bukan reimburse ya. Jadi sistemnya pengajuan. Jadi itu kalau reimburse kan kalau kayak tiket pesawat itu kemudian SPP itu kan bisa direimburse, tapi untuk LA, SA, BA itu sama semua besarannya diajukan di awal bulan Agustus. Jadi selama 3 bulan akan diberikan gitu. Atau masih kurang jelas? Silahkan kalau ada di room ini. Nggak ada ya? Ini ada yang merasa bertanya dengan pertanyaan tersebut. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita lanjut aja untuk pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya ini bukan pertanyaan sih, tapi mungkin info ke divisi Sahabat Wardi. Mohon bantuannya atas nama Dwi Mariani sudah upload LOG, namun belum masuk ke grup kelurahan. Nanti atas nama Mbak Dwi Mariani mungkin bisa menjapri Mas Habib untuk di-invite ke grup kelurahan ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, seperti ini yang terakhir di Slido. Aku kos di Bantul dari RT apa ini? Langsung ke Dukuh. Tempel dimiliki pihak RT, form suket udah ada, TTD atau cap ketua RT. Udah aku ajuin buat SA di tanggal 21 Agustus. Amankah, Kak? Punya tanda tangan nggak? Ini yang bertanya atas Anonymous, Mas. Yang bertanya mungkin ada di Zoom, boleh diaktifkan suaranya. Iya, izin nanya. Jadi kan aku jadi di Bantul itu kan nggak ada RW. Nah, kebetulan jadi langsung ke Duku dari RT kan. Makanya kalau formnya kan kalau di RT sudah ada stempel. Nah, sementara di Duku nggak ada. Jadi udah aku izin tanggal 21. Tapi sekarang kan masih new request ya. Itu kira-kira gimana ya? Karena memang ada kalau diminta kan sesuai dengan buku panduan itu harus ada stempel ini ya, RT atau setara lah seperti itu. Itu gimana ya? Oh iya. Ya Mas, Dukuh itu udah ini kok sama LPDP udah diakui kok. Jadi nggak bisa dipakai yang ditandatangani oleh Dukuh. Oke, oke, makasih Mas. Ya Mas. Oke, untuk yang di Slido ini udah habis pertanyaannya, kita pindah ke chat via Zoom. Ini ada pertanyaan yang belum terjawab dari Mbak Nurul Ulfah. Oh tunggu, ini dari Mbak Gadis dulu. Mbak Gadis Fitri Aviana, pertanyaannya, apakah pengajuan perpanjangan masa LOG bisa dari semester awal ini atau harus di akhir nanti? Gadis Fitri Aviana, Mas. Oh nanti kalau Oh sorry nggak masuk soalnya. Nanti diajukan perpanjangan studi itu jika sudah mendekati 3 bulan terakhir. Jadi misalnya 18 bulan kan. Nah, mendekati 18 bulan itu 3 bulan terakhirnya kita sudah bisa mengajukan perpanjangan studi. Jadi tidak dari sekarang. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul Ulfa Hayatunisa. Pertanyaannya, izin tanya, saya penerima beasiswa ongoing GASAL 2023. Untuk 2 periode LA yang sudah lampau, saya mengajukan di tempat lampau pada tanggal 8 Agustus 2023. Tanggal 28 Agustus ditolak dengan alasan harus diajukan di tempat biasa terlebih dahulu. Saya sudah mengajukan di pencairan reguler untuk periode pertama dan yang Februari. Untuk periode Maret,
periode Mei apakah mengajukan di LA lampau atau di pencairan biasa? Kemudian yang Agustus masuk di pencairan terjadwal atau tetap diajukan lagi? Mas Habib mungkin boleh tolong dijawab. Untuk ini Mbak, untuk yang periode, jadi kan ini kan ibaratnya Mbak itu paling pertamanya di Februari, Maret, April. Kemudian periode kedua yang harusnya terjadwal, kemudian periode ketiga yang Agustus ini yang harusnya terjadwal. Nah, tapi karena sudah terlewat pengajuan LA-nya, ibaratnya terlewat gitu ya. Itu kedua-dua periodenya itu lewat yang BA, LA, BA lampau itu Mbak. Jadi lewat yang LABA lampau karena udah terlewat. Dan kalau yang seterusnya baru nanti mulai dari di pencairan terjadwal yang schedule fund. Izin konfirmasi langsung boleh Mas Habib? Iya Mbak. Saya sudah melakukan pengajuan melalui lampau. Pada tanggal 8 Agustus saya ajukan. Lampau yang Februari dan lampau yang Mei. Tidak ada respon sama sekali sampai tanggal 28. Nah, selama tidak ada respon itu saya mengajukan Tikban. Tikban nggak direspon, saya call 134. 134 nggak direspon, saya reply. Reply nggak direspon, saya Tikban lagi. Tikban nggak direspon, saya call lagi. Pada saat saya call, akhirnya dapat jawaban bahwa disuruh mengajukan yang pertama di pencairan biasa. Iya, betul Mbak. Kemudian saya ditolak, semua pengajuannya itu saya ditolak. Jadi pengajuan yang sudah saya ajukan di lampau itu dua-duanya ditolak. Saya mengajukan lagi lewat jalur yang biasa pada tanggal 30. Otomatis karena tanggal 30 baru diajukan, tanggal 31 ya masih new request. Nah, saya tanya di Tikban itu, saya reply pertanyaan lagi di situ, bagaimana kalau misalnya yang pertama saya ajukan bulan Februarinya itu di pengajuan biasa, yang Mei-nya itu bagaimana? Yang Mei-nya itu apakah tetap di lampau atau dia akan masuk terjadwal ataukah saya tetap ngajukan di pencairan biasa? Karena kan kalau dari buku panduan dibilang kalau lampau tuh harusnya diajukannya di lampau, tapi dari Tikban oleh Mbak Jenny dijawab yang pertama harus pengajukan di pembiasa yang biasa. Yang berikutnya baru ke lampau. Tapi saya ditolak semua itu. Iya Mbak. Jadi kayaknya yang LA pertamanya ini dulu diselesaikan kan melalui pencarian biasa yang bikin cost item, kemudian dana hidup bulanan, terus pilihan bulannya itu Februari sampai April yang sedang dilakukan. Nah, kemudian yang untuk periode kedua dan tiga, Mei dan Agustus itu nanti masuknya ke lampau Mbak, karena kan itu udah lampau gitu. Berarti saya Agustus ini ngajuin lagi untuk yang lampau. Iya, karena itu ibaratnya juga mirip dengan misalnya teman-teman yang terlambat update progress report di terjadwalnya untuk yang Agustus kemarin sehingga harus mengajukan mandiri secara lampau gitu. Saya maksudnya ibaratnya mengajukannya itu di menu yang lampau untuk yang Agustus ini mereka. Itu Mas, saya jadi bingung mau komentar apa karena verifikatornya komentarnya pasti beda-beda. Komentar verifikator yang pertama kurang, alasannya kurang, yang kedua ternyata setelah dilengkapi malah nggak bisa. Jadi saya menghabiskan waktu itu untuk melengkapi sesuai panduan, tapi tetap jatuhnya kebanyakan ditolak. Jadi entah tempatnya yang salah masukkan. Saya ongoing Mas. Kalau ongoing, jadi peraturan dari panduan yang terbaru yang diupdate tanggal 11, kemudian diupdate lagi tanggal 16, itu tidak ada yang mendukung untuk ongoing. Jadi baik untuk SPP, dana transportasi, itu semuanya nggak ada yang mendukung untuk ongoing, sehingga lebih gampang menolak pengajuan dari awardee yang ongoing. Saya udah berkali-kali ditolak terus dengan berbagai alasan. Ini Pak dokter ya, dokter spesialis ya? Iya, siap. Jadi dana saya belum masuk itu karena ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi. Bahkan dana SPP kan saya sudah 2 kali bayar. 2 kali bayar itu katanya disuruh reimburse. Pada saat saya reimburse katanya kurang SK dari rektor. Sudah saya lengkapin SK dari rektor, kemudian
setelah lama nggak direspon, dibilang nggak bisa di-reimburse ke LPDP, harus minta ke UGM. Nanti LPDP akan membayar ke UGM. Jadi LPDP baru mau membayar ke UGM. Jadi saya sendiri sampai sekarang semua itu masih pada ditolak semua, kecuali dana pendaftaran sama dana buku. Oke Mbak. Tadi Om Gede tadi gimana Om? Iya Tadi Mas Habib, ini yang kasus MS PPDS juga nih kayaknya yang kena blok juga. Kayaknya jadi sudah tapi sempat ada dana yang seingat saya cair. Mbak Ulfa nggak MS. Oh, iya kan? Saya Mbak ya? bukan MS, saya Ya, subspesialis. Sama LPDP itu kena banyak yang diblok gitu loh, yang PPDS Ya. gitu loh. Mm-mm. Jadi sekarang masalahnya itu yang MS PPDS itu diselesaikan dulu sama LPDP. Jadi mohon maaf ya Mbak Ulfa ya. Jadi memang ada beberapa dokter yang program studinya sebenarnya bukan MS PPDS, tapi kena imbas dari pemblokiran ini gitu loh. Jadi ini tuh yang bikin teman-teman agen LPDP itu juga serba salah sebetulnya. Jadi ini yang nanti di apa katanya lagi di Jakarta ya? Iya, Udah sempet ke LPDP belum? Ketemu belum, sama karena saya ini. baru nyampe. Karena saya kan cedera lutut kemarin itu, jadi harus Ya, di ya, ya, MRI. ya. Karena saya PNS, saya datang ke sini, saya baru selesai MRI. Jadi saya rencananya mau ke LPDP, tapi belum ini Ya, belum. betul. Nah, jadi memang sengaja kita bikin forum ini biar hal ini tuh juga terdokumentasikan. Ada beberapa dokter yang sebetulnya bukan MS PPDS tapi juga ikut ke blok dan ini juga akan kita komunikasikan siapa yang lebih dulu datang gitu kan ya. Bisa Mbak Ulfa bisa lebih dulu atau nanti kami dari kelurahan kita akan coba mediasi UGM dengan LPDP biar hal ini nggak berkelanjutan. Jadi ini sebenarnya ekses dari pemblokiran MS PPDS itu. Jadi beberapa dokter juga memiliki ini yang sangat ongoing. Jadi semoga ini bisa. Tapi kalau menurut saya sih di push aja dulu Mbak. Jadi kan di situ ada rekamannya tuh. Kalau di beasiswa berapa kali Mbak Ulfa ngajuin apa alasannya ditolak itu sebagai bukti kalau sebetulnya sudah ada usaha gitu loh dari awardee untuk memperjuangkan haknya. Ini yang coba kita push ke LPDP. Jadi sementara ini yang mungkin kita bisa sarankan adalah terus aja untuk mencoba dari berbagai sisi untuk mengajukan itu. Karena kayak gini tuh emang harus ketemu sama LPDP-nya gitu, sama Pak Gendro atau PL bahkan untuk bisa dibuka sama agen. Agennya itu sama sekali bingung, dia mau ngikut pedoman yang mana gitu kan. Nggak Ongoing ada nggak ada, soalnya padahal sudah pedomannya. ada kan. Betul Mbak Alfa. Jadi gitu Mas Habib. Yang penting ini oh bisa iya Om. kita dokumentasikan dulu di forum ini. Nanti setelahnya kita bisa advokasi lagi ke LPP. Oke Om. Itu Mas Habib titip. Jadi karena masalah yang ongoing ini kita masuknya ongoing, sementara kita sudah dapat LOG dengan SK yang isinya adalah hak-hak yang kita terima, tapi peraturan pencairan dana beasiswa yang ada yang telah diperbaharui tanggal 11 Agustus dan kemudian diperbaharui lagi tanggal 16 Agustus tetap tidak menyinggung sedikit pun mengenai ongoing. Sehingga teman-teman ongoing yang mengajukan kebanyakan ditolak dan ditolak dengan alasan tidak sesuai buku panduan. Contoh, dana transportasi. Alasannya kalau yang dulu kan 4 bulan, kalau yang Iya, sekarang 1 sekarang 1 bulan. bulan. Betul Nah, Mbak. ongoing bagaimana caranya? Ongoing itu 1 bulan lah. Kita udah ongoing, udah nyampe di sana kok. 1 Iya bulan betul gimana Mbak. kalau dia bilang 1 bulan dari keluarnya LOG, masuk di akal. Ini kalau 1 bulan dari kedatangan ongoing bagaimana caranya ya Mas? Saya juga bingung gitu. Saya udah ngomong, saya udah nulis, tikban baik maupun call. Mereka jawabannya adalah akan diteruskan kepada PIC, akan diteruskan pada pimpinan. Tapi ya gitu. Terus akhirnya kalimatnya adalah silakan diajukan lagi dan diajukan lagi itu masih new request sampai sekarang. Betul Mbak Ulfa. Jadi makanya itu yang kita sasar adalah pimpinannya. Makanya kita ketemunya sama pimpinannya karena regulasi sama implementasi di lapangan itu yang bingung juga agen LPDP bahkan PIC-nya juga bingung gitu kan.
Kalau Pak Lurah ketemu sama PIC-nya juga dia pasti juga lah aturannya belum ada Mas untuk dana transportasi untuk reimbursement dana transportasi ongoing karena yang mereka pegang agen-agen LPDP yang pegang pasti untuk yang intake yang nggak ongoing gitu kan yang reguler. Ya. Nah ini yang mau kita perjuangkan hak-hak teman-teman yang ongoing yang sebetulnya sudah difasilitasi oleh LPDP tapi memang belum ada turunannya secara buku di pedoman. Jadi ini yang nanti kita angkat di welcoming awardee atau mungkin sebelumnya itu bahkan sudah bisa ketemu dengan pimpinan LPDP. Makasih Mbak Ulfa. Makasih Mas Habib, Mbak Isti, Mas Gede. Semangat ya Mbak Ulfa. Siap. Baik. Sepertinya udah habis pertanyaan. Apakah dari partisipan ada yang ingin bertanya lagi? Udah dijawab, Mas. Coba di Slido masih ada? Baik, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, acaranya kita cukupkan sampai di sini. Tadi ada salam dari perwakilan kelurahan bahwa Mas Ajinya izin terlebih dahulu karena ada kegiatan lain. Kemudian terima kasih Mas Habib yang sudah membantu menjawab pertanyaan dan Om Gede juga sudah membantu menjawab pertanyaan dari para partisipan dan terima kasih Mbak Isti atas pemaparan materinya. Tapi ini ada pertanyaan lagi di meeting chat dari Mbak Nur Ulfa. Oke, sudah dijawab oleh Om Gede. Ya, makasih ya Mbak Isti sama Mbak Novita. Jadi memang intinya kita bikin forum kayak gini biar permasalahannya award itu bisa direkam gitu kan. Kemudian rekaman ini bisa kita jadikan advokasi buat ketemu penggede PDP. Apakah Pak Gendro atau Pak DL atau Bu Dini misalnya datang ke atau Bu Sri Mulyani gitu ya datang ke UGM nanti kita bisa ini loh ada permasalahan seperti ini dari awardee-nya tolong dibikinin pedoman baru kayak atau apa kayak biar kita bisa belajar tanpa harus mikirin uang makan gitu ya. Makasih banyak Mbak Moderator dan narasumber Mas Habib, Mbak Ulfa yang sudah nanya dan para awardee sekalian. Nih Om, Mbak Ulfa nanya, saya boleh ikut acara welcoming tersebut? Boleh ya Mbak? Tapi bayar. Terima kasih Om Gede dan semuanya. Saya selaku moderator pada kegiatan ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya mewakili dari Divisi Sahabat Wardi, mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.